Halo, Sobat Sopter semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa, sebelum dilanjut ceritanya, bantu Mimin dulu untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yus. Selamat pagi. Ngopi. Bab 2853 sampai bab 2856. Melisa tampak menghina, tapi hatinya penuh cemburu. Dia berkata, "Anak ini sangat penuh kebencian. Saya tidak berharap dia menjadi begitu pintar. Saya sangat marah." Bahkan, dia juga tahu di dalam hatinya bahwa perilaku Ye Chong tidak pintar. Tetapi hanya untuk menangkap hiburan kekuatan adalah metode yang sangat ampuh, tapi dia tidak mau mengakuinya. Long Qiushan mendengus dingin. Jadi apa? Bagaimana? Lihat, semua orang sudah berpihak pada mereka sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Marisabel. Long Qiushan menyipitkan matanya. Jangan khawatir. Aku punya sesuatu yang lebih baik. Bagaimana menurut mereka? Dengan itu, Long Qiushan memanggil adik laki-lakinya dan mengucapkan beberapa patah kata di telinganya. Adik laki-laki itu segera mengangguk, lalu bergegas ke belakang tempat tumpukan barang-barang itu bersama mereka berdua. Setelah beberapa saat, mereka masuk sambil membawa poster besar yang digantung. Yang tidak saya duga adalah ada potret seorang wanita cantik di poster tersebut. Keindahan dalam potret itu, Ye Chong juga tahu, adalah Marilyn Monroe. Setelah itu, Long Qiushan mengambil mikrofon dan berkata, "Semuanya, ada kejutan lain dalam acara promosi khusus yang kami adakan hari ini, yaitu, kami mengundang aktris populer Marilyn Monroe." Setelah mendengar ini, semua orang tercengang ketika dia berkata ini, dan bahkan Ye Chong memandang Long Qiushan dengan rasa ingin tahu. Long Qiushan mengundang Marilyn Monroe. Profesor tua itu juga sedikit penasaran. Semua orang tahu bahwa ketika rencana itu dibahas di kelas, Zhang Xiaojun lah yang mengusulkan untuk mengundang Marilyn Monroe. Mengapa sekarang undangan Long Qiushan? Bukankah seharusnya Zhang Xiaojun yang mengucapkan kata-kata ini? Ketika pelanggan yang datang ke mal mendengar ini, mereka kembali tertarik pada Long Qiushan. Melihat reaksi semua orang, Long Qiushan memandang Ye Chong, Zhang Xiaojun dan yang lainnya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Ye Chong sangat terkejut. "Monroe mana yang kamu, Long Qiushan, undang?" Dia sudah menelepon Marilyn Monroe, yang telah menyetujui undangan Ye Chong dan sangat bersedia. "Mengapa kamu pergi ke Gunung Longqiu sekarang?" Awalnya, Ye Chong tidak akan pernah mempercayai apa yang dikatakan Long Qiushan. Tapi melihat penampilan Long Qiushan yang percaya diri dan lambat, itu tidak palsu sama sekali, dan tidak terlihat palsu sama sekali. Ye Chong bahkan lebih aneh lagi. Zhang Xiaojun bertanya pada Ye Chong dengan suara rendah, "Ye Chong, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa semuanya telah dilakukan? Mungkinkah Long Qiushan memotong rambutnya?" Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mungkin tidak." Ye Chong tidak percaya bahwa Marilyn Monroe akan disuap oleh Long Qiushan. Fat Jack yang berada di sebelahnya juga tersipu dan tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Yang jelas, nama Marilyn Monroe jauh lebih populer dibandingkan tas cantik dan komentar ajit. Ketika semua orang mendengar bahwa Long Qiushan mengundang Marilyn Monroe, mereka semua mempercayainya dan berkumpul di sekitar Long Qiushan. Long Qiushan sangat bangga saat ini. Dia memandang Ye Chong dan yang lainnya, lalu melanjutkan. "Semuanya, tolong dengarkan saya. Kami akan segera mengundang Nona Marilyn Monroe ke tempat kejadian untuk mendukung kami, dan sekarang kami memiliki bermanfaat bagi semua orang. Siapapun yang membeli 3 botol produk perawatan kesehatan kami dapat memperoleh tanda tangan dari Marilyn Monroe." Setelah mendengar ini, semua orang langsung menjadi gila dan semua mengeluarkan uangnya, ingin membeli produk kesehatan Long Qiushan. Padahal, mereka membeli produk kesehatan, tentu saja bukan untuk kesehatan,
melainkan sekadar mengeluarkan uang untuk mendapatkan tanda tangan dari Marilyn Monroe. Semua orang tahu betapa berharganya tanda tangan Marilyn Monroe. Oleh karena itu, orang-orang ini gila-gilaan, tidak peduli apa yang mereka beli, mereka hanya membayar dan berebut tempat tanda tangan. Adik laki-laki Long Kyu-san berdiri di sana dengan gembira mengumpulkan uang. Ketika Marisabel melihat adegan ini, dia merasa bangga lagi. Smith Dragon, menurutku kamu bisa melakukan sesuatu. Kemudian, dia memandang Zhang Xiaojun dengan provokatif, seolah-olah ada penjahat yang berhasil. Pada saat ini, Long Kyu-san berjalan ke arah Zhang Xiaojun, tersenyum dan berkata, Xiaojun, aku benar-benar minta maaf. Rencana awal kami adalah mengundang bintang NBA Aopang. Tetapi di kelas saat itu, aku mendengar bahwa kamu ingin mengundang Marilyn Monroe. Menurut kami ide ini sangat bagus. Mengundang Marilyn jauh lebih baik daripada mengundang Ao, bukan? Haha. Lagi pula, di mana popularitas Marilyn Monroe? Jadi, aku juga punya ide ini. Jadi aku mengundangnya ke sini. Long Kyu-san berkata sambil tersenyum, terlihat sangat membutuhkan pemukulan. Zhang Xiaojun mendengus, tapi dia mengabaikan Long Kyu-san dan hanya menatap Ye Chong diam-diam. Ye Chong telah berjanji padanya sebelumnya bahwa dia pasti bisa mengundang Marilyn Monroe. Namun kini tampaknya Marilyn Monroe diundang oleh Long Kyu-san. Zhang Xiaojun tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Long Kyu-san memperhatikan Zhang Xiaojun menatap Ye Chong lagi, terkekeh, dan berkata, Xiaojun, menurutmu apa yang dia lakukan? Beberapa orang hanya mengucapkan kata-kata kasar, dan kamu telah melihat faktanya. Apakah menurutmu dia bisa mengundang Monroe? Bukankah pada akhirnya aku yang mengundangnya? Jack tersipu dan akhirnya mengumpulkan keberanian dan berkata, sangat tidak etis bagimu melakukan ini. Ini jelas rencana kami. Mengapa kamu mengundangnya ke sini? Long Kyu-san memutar matanya ke arah Jack. Jack segera terdiam ketakutan. Long Kyu-san mencibir, cumi-cumi palsu. Kamu sudah dewasa, dan kamu masih berani membalasku, percaya atau tidak. Aku akan memukulmu sampai mati nanti, wajah gemuk. Jack berkedut, dan dia benar-benar tidak berani melakukannya berbicara lagi. Long Kyu-san terus mengejek, meskipun rencana ini benar, apakah Anda memiliki kemampuan untuk mengundang Marilyn Monroe? Bahkan jika saya tidak mengundang Anda, bukan, jangan bercanda, menurut Anda mimpi siapa lu? Siapa saja kamu bisa mengundang? Kata-kata Long Kyu-san sebenarnya mengejek Ye Chong. Kemudian, Long Kyu-san melanjutkan, Xiaoyun, Anda juga telah melihat situasi ini. Sekarang saya akan memberi Anda kesempatan lagi. Saya akan secara resmi mengundang Anda untuk bergabung dengan tim kami. Bagaimana dengan itu? Long Kyu-san mengejek Ye Chong. Ye Chong tidak mau repot-repot memperhatikan. Adapun undangan Zhang Xiaojun tidak tergerak. Dia berkata, bahkan tanpa dukungan Monroe, saya tidak akan satu grup dengan Anda. Long Kyu-san mengundang Zhang Xiaojun beberapa kali, tetapi Zhang Xiaojun tidak memberinya wajah. Kali ini, bahkan Monroe tidak dapat membuat Zhang terkesan. Xiaojun, Long Kyu-san, akhirnya aku tidak tahan lagi. Apa yang diinginkan Xiaojun ini? Dia segera mengubah wajahnya. Zhang Xiaojun, biar ku beritahu, jangan mengira kamu hebat karena kamu cantik. Beruntung aku menyukaimu. Aku memberimu kesempatan. Tapi aku tidak tahu caranya hargai itu. Kamu pikir kamu ini siapa, percaya atau tidak? Sebelum dia selesai berbicara, terdengar suara pop dan Ye Chong menamparkan wajah Long Kyu-san. Wajah Long Kyu-san langsung menjadi panas dan bengkak. Banyak siswa yang hadir tercengang. Long Kyu-san ini tahu seni bela diri. Di seluruh Universitas Oxford, dia adalah salah satu tokoh terkemuka, dan tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Tanpa diduga, Ye Chong berani memukulnya. Bocah ini kejam sekali, ya Tuhan, batin Jack dalam hati sambil melebarkan matanya. Saat ini, sebagian besar orang sedang ribut memperebutkan tempat tanda tangan Marilyn Monroe.
sehingga mereka tidak memperhatikan suara tamparan keras tersebut, yang tidak menimbulkan banyak keributan. Long Qiushan menutupi wajahnya yang merah dan bengkak dan menatap Ye Chong dengan kaget. Jika ini terjadi sebelumnya, dia akan memukulinya sampai mati. Namun, saat ini, Long Qiushan tidak melawan. Karena dia merasa tamparan Ye Chong tadi tidak biasa. Anda tahu, Long Qiushan adalah seorang pejuang, dan Ye Chong bisa menamparnya dengan mudah. Dan itu sangat menyakitkan, yang membuat Long Qiushan merasa bahwa Ye Chong bukanlah orang biasa. Long Qiushan bahkan tidak bereaksi terhadap tamparan ini. Mungkinkah Ye Chong juga seorang pejuang, pikir Long Qiushan. Long Qiushan ini adalah seorang pengganggu dan takut pada yang kuat. Mengandalkan statusnya sebagai seorang pejuang, dia dapat menindas orang biasa sesuka hati. Long Qiushan sedikit malu ketika dia bisa bertemu prajurit lain. Dia takut dia tidak akan mendapatkan keuntungan dari pertarungan itu. Dia telah mengejek Ye Chong dengan segala cara, tapi Ye Chong terlalu malas untuk berdebat dengannya dan mengabaikannya. Long Qiushan mengira Ye Chong adalah seorang pengecut. Oleh karena itu, dia semakin mempermalukan Ye Chong. Ye Chong tidak peduli tentang ini. Tapi Long Qiushan mulai mempermalukan Zhang Xiaojun dengan marah. Ye Chong tidak tahan lagi dan langsung menamparkan Zhang Xiaojun. Long Qiushan, seorang pengganggu yang takut dipukuli oleh Ye Chong, menutupi wajahnya dan menatap Ye Chong dengan gigi terkatup. Cumi-cumi palsu, oke, tunggu saja aku. Long Qiushan terlalu takut untuk mengambil tindakan gegabah. Tapi dia masih ingin menyelamatkan mukanya dan mengucapkan kata-kata kasar. Lalu, dia berjalan kembali. Zhang Xiaojun juga tahu bahwa Ye Chong mengambil tindakan untuknya, dan dia sangat tersentuh. Ketika dia melihat ke arah Ye Chong, matanya tampak berbentuk hati. Ye Chong, kamu terlalu impulsif. Zhang Xiaojun sepertinya mencela, tapi nyatanya dia berkata dengan pujian. Ye Chong tersenyum, menyentuh hidungnya dan berkata, bajingan ini bilang aku bisa melakukannya. Jika dia berani mengatakan apapun tentangmu, dia sedang mencari kematian. Aku akan menghajarnya sampai mati. Ketika Zhang Xiaojun mendengar ini, wajahnya yang cantik wajahnya langsung memerah, dan dia menepuk Ye Chong. Chong, kamu benar-benar hebat. Kata-kata Ye Chong membuat Zhang Xiaojun sangat bangga dan malu. Fat Jack di sebelahnya menghela nafas dalam hatinya, saya mempelajarinya, Anda benar-benar teladan bagi generasi kita. Namun, dia akhirnya melihat keterampilan Ye Chong, mengacungkan jempol pada Ye Chong, dan berkata, Tuan Ye Chong, aku tidak menyangka kamu benar-benar berani menyerang Smith Dragon. Tampaknya apa yang kamu katakan itu benar, kamu juga tahu kungfu timur yang misterius, Ye Chong. Berkata sambil tersenyum, ini semua sepele. Lalu, semua orang fokus pada kompetisi. Jack berkata, apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah mereka benar-benar mengundang Marilyn Monroe? Saya benar-benar tidak ingin membiarkan mereka menang. Jack terinspirasi oleh Ye Chong dan akhirnya bersedia mengungkapkan pikirannya. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin tidak, mari kita lihat dan bicarakan. Ye Chong sangat tidak yakin pada awalnya, tapi melihat penampilan Long Qiushan yang sangat percaya diri, Ye Chong harus mempercayainya. Tahanan itu bergumam. Tak butuh waktu lama bagi banyak orang untuk membeli produk kesehatan Long Qiushan. Saat ini, kontainernya hampir kosong, dan stoknya hanya tersisa 1 kotak. Dan mereka yang membeli produk kesehatan pun sudah mengantri sangat panjang, berdiri di sana menunggu, membayangkan momen di mana mereka bisa melihat Marilyn Monroe. Semua orang berbicara satu sama lain dengan sangat bersemangat, sambil berkicau. Ya Tuhan, saya tidak menyangka akan seberuntung itu hari ini. Saat saya pergi berbelanja, saya bisa melihat Marilyn Monroe. Iya, belilah sesuatu yang lusuh, saya sangat beruntung untuk bisa mendapatkan tanda tangan Marilyn Monroe. Semua orang berkata satu demi satu, dan produk kesehatan yang baru mereka beli sudah lama dibuang.
Ada juga beberapa anak muda yang sudah menyiapkan ponselnya dan memulai siaran langsung. Elizabeth dan yang lainnya juga sangat bangga. Long Qiushan merajuk setelah dipukuli oleh Ye Chong. Dia menatap tajam ke arah Ye Chong dan bergumam, "Aku akan kembali cepat atau lambat." Dan Zhang Xiaojun, "Kamu pikir kamu ini siapa? Tunggu sebentar dan Monroe akan datang. Lihat di kamu. Apakah kamu akan menyesalinya?" Selanjutnya, jumlah orang di mal terus bertambah, dan orang-orang menimbulkan efek berkerumun. Ketika mereka melihat antrian panjang di sini, mereka mau tidak mau datang untuk melihat. Alhasil, saat mereka melihatnya, justru Marilyn Monroe yang datang. Akibatnya, semakin banyak orang yang bergegas membeli produk perawatan kesehatan di lemari pajangan Long Qiushan. Sebelum tengah hari, semua barang di lemari pajangan Long Qiushan telah terjual habis, dan tidak ada satupun barang yang tersisa. Dan di samping panggung mereka juga terjadi antrian panjang yang berkelok-kelok dan berkelok-kelok, hampir mengganggu operasional normal mall tersebut. Long Qiushan dan Malis Habai sangat bangga melihat semua barang di kontainer mereka telah terjual habis. Malis Habai tampak seperti penjahat yang telah berhasil. Dia memandang Zhang Xiaojun dan berkata dengan marah, "Haha, jadi bagaimana jika kamu cantik? Bisakah kamu membandingkannya denganku? Apa yang kamu bandingkan denganku sekarang? Kami telah menjual semua barang kami. Berapa tas yang sudah kamu jual? Pemenangnya sudah ditentukan. Adakah nilainya di kompetisi selanjutnya? Kalau aku jadi kamu, aku akan cepat turun. Tidak cukup mempermalukan diriku sendiri di sini." Elizabeth si ini juga seorang kakak perempuan, dan ada beberapa adik perempuan di bawahnya yang juga bergabung dan menertawakan Zhang Xiaojun, Jack dan lainnya bersama Elizabeth. Zhang Xiaojun menggigit bibir dan tidak menjawab. Faktanya ada, pihak lain memang telah menjual semua barangnya dan tidak dapat membantah. Ye Chong baru saja menghibur Zhang Xiaojun, "Jangan khawatir, pasti ada kesalahpahaman di sini. Mari kita tunggu dan lihat." Ye Chong selalu percaya bahwa Marilyn Monroe tidak akan mengecewakannya. Saat ini, wajah Jack memerah, dan dia mengepalkan tangan gemuknya karena marah. Tampaknya setelah lama mengambil keputusan, Jack akhirnya berjalan di samping profesor tua itu. Faktanya, profesor tua itu telah mengamati sejak tadi. Ketika dia melihat situasi ini, dia mengangguk setuju. Jack menemui profesor tua itu dan berkata, "Profesor, mereka terlalu ceroboh. Ini jelas rencana kami. Kami ingin mengundang Marilyn Monroe, tetapi mereka mengundangnya ke sini. Itu curang. Profesor, menurut Anda apa yang harus kami lakukan?" Profesor tua itu terkekeh dan berkata, "Ini tidak curang. Pusat perbelanjaan itu seperti medan perang, memotong rambut orang adalah hal yang wajar. Melalui kejadian ini, Anda juga akan memahami pentingnya melindungi rahasia bisnis. Kelas praktik, ketika Anda terjun ke masyarakat dan benar-benar menjadi wirausaha di masa depan, Anda akan mengingat kelas ini hari ini." Profesor tua itu berkata sambil tersenyum, dan Jack kembali dengan meringis. Ye Chong harus mengatakan dalam hatinya bahwa profesor tua ini masih sangat mampu. Apapun itu, dia bisa membicarakannya dengan penuh makna, dan dia juga bisa mengambil pengalaman darinya dan mendidik siswanya. Jika dipikir-pikir baik-baik, sepertinya memang sama saja. Saat dia berbicara, Long Qiushan menjawab panggilan telepon. Setelah meletakkan telepon, Long Qiushan berkata dengan penuh semangat, "Semuanya, saya punya kabar baik untuk Anda. Marilyn Monroe akan segera datang." Semburan sorak-sorai terdengar dari kerumunan. Segera setelah itu, Long Qiushan memberi isyarat meminta semua orang untuk melihat ke pintu. Semua orang menoleh untuk mengantisipasi dan melihat ke pintu putar mal. Bahkan Zhang Xiaojun, Jack dan yang lainnya sedang mencari di suatu tempat. Pada saat ini, sinar matahari yang kuat dari langit menyinari langit-langit kaca dan menyinari tepat di pintu putar. Cahaya kemasan di pintu putar bersinar, seolah-olah itu adalah cahaya yang diatur secara khusus untuk memunculkan beberapa gambar besar. Kemudian,
Dengan fluktuasi cahaya kemasan, pintu putar mulai bergerak. Semua orang begitu heboh, bahkan ada yang begitu heboh hingga nafasnya menjadi sesak. Karena sinar matahari, semua orang hanya melihat sesosok tubuh masuk dari pintu putar. Tepat ketika semua orang terbelalak dan bersemangat, sosok itu sudah keluar dari area yang diterangi matahari dan menarik perhatian semua orang. Semua orang bisa melihat dengan jelas sekarang, tapi orang yang datang bukanlah Monroe yang mereka rindukan, tapi seorang laki-laki. Pria ini tinggi dan agung. Dia berdiri di sana melihat sekeliling, seolah sedang mencari seseorang di mal. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa orang yang masuk bukanlah Marilyn Monroe. Mereka kecewa dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Palsu, keluar dari sini." Pria itu ketakutan, mengira dia baru saja mengunjungi pusat perbelanjaan. Siapa yang menyinggung siapa? Dia sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri. Tepat ketika semua orang membuat keributan, sesosok tubuh lain masuk dari pintu putar. Tetap saja tidak ada seorang pun yang terlihat, hanya siluetnya. Namun jika dilihat dari sosoknya, dia adalah seorang wanita, dan dia tinggi, seperti Marilyn Monroe yang asli. Seseorang berteriak dengan penuh semangat, "Monroe, kali ini Monroe." Saat penonton berteriak, wanita itu berjalan keluar dari sinar matahari, mendatangi kerumunan, dan memberikan ciuman kepada mereka. Namun, saat semua orang melihat wanita ini, semua orang tercengang. Apakah ini Marilyn Monroe? Ia mengenakan pakaian yang sama dengan Marilyn Monroe dan memiliki gaya rambut yang sama, namun penampilannya sangat jauh dari Marilyn Monroe. Setelah melihat penampilannya, semua orang kini merasa bahwa wanita ini terlalu berbeda dari Marilyn Monroe. Bisa dibilang Marilyn Monroe adalah tipe cewek yang membuat pria terpesona ketika melihatnya, dan wanita ini adalah tipe yang akan muntah hanya dengan melihatnya. Mengatakan dia adalah Marilyn Monroe hanyalah sebuah penghinaan terhadap Marilyn Monroe. Segera, seseorang berteriak tidak puas, "Apa yang terjadi?" Long Qiushan juga tampak bingung dan berjalan bersama beberapa adik laki-lakinya. "Apa yang terjadi? Siapa kamu?" Wanita itu berkata, "Saya Mary Monroe." Apakah kamu Mary Monroe? Apakah kamu ingin menunjukkan wajahmu?" kata Long Qiushan. Wanita itu berkata, "Saya Mary Monroe, dan Anda mengundang saya ke sini." Long Qiushan bingung dan menatap adik laki-lakinya. "Apakah ini yang Anda undang?" Adik laki-laki itu mengangguk, "Ya, bos. Meskipun dia terlihat agak berbeda, dia memang Marilyn Monroe. Mungkin yang ada di TV sudah disaring, kentut. Apakah ini Marilyn Monroe? Apakah kamu buta?" Long Qiushan mengutuk. Wanita itu berkata, "Saya Mary Non-Sticky Monroe. Itu palsu, jadi mengapa tidak?" Kali ini, Long Qiushan akhirnya memahami perbedaan antara lian dan sticky. "Cumi-cumi palsu, kenapa kamu menahan lidahmu dan berbicara? Siapa kamu?" Long Qiushan mengutuk. Kali ini, seseorang yang sering menonton gosip hiburan akhirnya teringat dan langsung berteriak, "Cumi palsu, aku tahu. Ini pembawa berita kelas 3 di internet, bernama Mary Non-Stick Monroe. Dialah yang memulai nama yang mirip dengan Marilyn Monroe, memanfaatkan lalu lintas Marilyn Monroe." "Apa, ada hal seperti itu? Hal tak tahu malu ini sebenarnya datang ke sini untuk berbohong kepada kita." Semuanya begitu saya mendengarnya, pot itu langsung meledak. Ye Chong merasa lucu di hatinya, itu sebabnya. Pantas saja Long Qiushan begitu percaya diri saat mengatakan dirinya mengundang Marilyn Monroe. Sepertinya ia mengira ia mengundang Marilyn Monroe, namun ternyata Mary Monroe. Zhang Xiaojun tertawa terbahak-bahak, tapi Long Qiushan juga bereaksi pada saat ini, menjadi marah, dan menamparkan tubuh adiknya. "Cumi-cumi palsu, bukankah kamu bilang kamu mengundang Marilyn Monroe? Kenapa kamu mengundang Mary Monroe? Aku akan menghajarmu sampai mati," tegur Long Qiushan. Adik laki-lakinya sangat pusing setelah dipukuli sehingga dia segera memohon belas kasihan. "Oh, saya
Saya tidak tahu, saya juga tertipu oleh wanita bau ini. Kerumunan tidak memberi Long Qiushan kesempatan untuk terus memukulinya, adik laki-laki, tetapi mereka malah mengepung Long Qiushan dan beberapa orang, menuduhnya melakukan operasi bisnis palsu dan menipu uang mereka. Teriakan penonton semakin keras dan serius. Pada saat ini, di bawah sinar matahari kemasan dari pintu putar, seorang wanita lain keluar. Dibandingkan dengan Mary Monroe barusan, wanita ini bagaikan langit dan bumi. Meski memakai pakaian yang sama dan gaya rambut yang sama, namun temperamennya berbeda. Ketika semua orang melihat wanita ini, mereka langsung terdiam dan menghela nafas kegirangan. Lalu, entah siapa yang bereaksi lebih dulu dan berteriak, "Ini Marilyn Monroe, Monroe, aku cinta kamu," penonton langsung heboh, dan suara itu hampir menjungkir balikkan atap kaca mal. Mereka berteriak dan bergegas menuju Marilyn Monroe. Untung saja Marilyn Monroe ditemani oleh beberapa bodyguard yang kuat. Saat semua orang berjalan mendekat, mereka semua dihentikan oleh bodyguard tersebut. Marilyn Monroe mengangguk kepada semua orang, lalu berjalan tepat di depan Ye Chong. "Hehe, halo, Tuan Ye Chong. Saya di sini." Marilyn Monroe tersenyum. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Monroe, terima kasih telah datang ke sini." Marilyn Monroe berkata, "Sama-sama. Tuan Ye meminta saya untuk membantu. Bagaimana mungkin saya tidak membantu?" Zhang Xiaojun ada di sampingnya dia, memandang mereka berdua dengan sangat curiga. Dari nadanya, sepertinya hubungan keduanya tidak biasa. "Ye Chong, apakah kalian saling kenal sebelumnya?" Zhang Xiaojun bertanya. Wajah Ye Chong memerah. Dia menyentuh hidungnya dan berkata, "Ya, kita sudah pernah berhubungan sebelumnya. Mereka hanya teman biasa. Kali ini aku meminta Monroe untuk datang dan membantu." Marilyn Monroe mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saya mendengar bahwa Anda sedang melakukan beberapa kegiatan promosi dan ingin meminta bantuan saya. Jadi saya datang. Tuan Ye, apakah ini pacar Anda? Dia masih sangat cantik." Marilyn Monroe memuji Zhang Xiaojun, tetapi Zhang Xiaojun tidak terlalu antusias. Meskipun Marilyn Monroe diundang, Zhang Xiaojun tampaknya tidak terlalu senang. Sebaliknya, Jack di sebelahnya sudah menari kegirangan dan tidak bisa berkata-kata. Seluruh wajahnya memerah karena kegembiraan saat ini, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dia terus menatap rambut Marilyn Monroe. Semua orang langsung menjadi gila, bahkan profesor tua itu berdiri dan memandang Marilyn Monroe dengan penuh semangat. "Monroe, kami benar-benar mengundang Monroe," kata profesor tua itu. Saat ini, semua orang telah mengepung stan Zhang Xiaojun, 3 lingkaran di dalam dan 3 di luar. "Nona Monroe, bisakah Anda memberi saya tanda tangan? Bisakah Anda memberi saya tanda tangan?" teriak semua orang. Mereka mengabaikan Long Qiushan, Mary Bu Guo Monroe dan lainnya. Pada saat ini, Ye Chong juga mengikuti contoh Long Qiushan dan mengambil mikrofon. Dia berkata, "Semuanya, ini Nona Marilyn Monroe yang asli. Kami secara khusus mengundangnya ke acara penjualan kami hari ini untuk menambah warna pada acara kami. Sekarang mari kita minta Nona Monroe mengucapkan beberapa patah kata untuk semua orang." Mikrofon untuk Marilyn Monroe. Marilyn Monroe tersenyum manis kepada semua orang, lalu berkata, "Semuanya, terima kasih atas dukungan Anda. Hari ini saya di sini untuk berpartisipasi dalam pameran tas ini. Dan saya berharap dapat mendukung tas ini secara eksklusif di masa mendatang. Ini adalah toko tas, dan gratis. Saya ingin tahu apakah bosnya setuju." Mendengar ini, bos toko tas itu begitu bersemangat sehingga dia bisa mempekerjakan Marilyn Monroe sebagai juru bicara tanpa mengeluarkan uang. "Apakah Anda masih tidak setuju?" Ia sudah membayangkan tasnya akan segera mengungguli merek seperti Chanel dan Gucci. Ye Chong tidak meminta Marilyn Monroe melakukan ini sebelumnya. Lagi pula, untuk sebuah endorsement, biaya yang dikenakan oleh seorang bintang top sangatlah besar. Sekarang,
Marilyn Monroe mengambil inisiatif untuk mendukung tas ini. Tentu saja itu sepenuhnya untuk membalas budi Ye Chong. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menjadi lebih bersemangat. Marilyn Monroe tidak butuh uang, tapi dia ingin membuat tas endorsement, jadi pasti tasnya super bagus. Status tas ini di hati setiap orang langsung berubah. Jika saya membeli tas, bolehkah saya meminta tanda tangan Nona Marilyn Monroe? Seseorang bertanya dengan lantang. Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak, bagaimana jika saya membeli 10, orang-orang menjadi gila. Ye Chong berkata dengan tenang, kamu tidak hanya harus membeli tas, tetapi selain membeli tas, kamu juga harus mengembalikan produk perawatan kesehatan yang ada di tanganmu agar bisa mendapatkan tanda tangan dari Nona Marilyn Monroe. Ye, kata Chong sambil mengedipkan mata pada Marilyn Monroe dan menanyakan pendapatnya. Marilyn Monroe tentu saja tidak akan keberatan dan mengangguk sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, semua orang segera berkata, oke, kami sudah lama ingin mundur, kamu pembohong, beraninya kamu berbohong kepada kami, semua orang berkata. Satu demi satu, dan kemudian semua orang mengepung Long Qiushan dan yang lainnya, berebut untuk berpikir pertama, dapatkan pengembalian dana. Marisabel berbohong dan berkata, tidak, kami tidak akan mengembalikan apapun yang kami jual. Akibatnya, sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, beberapa orang menjambak rambutnya dan memukulinya. Semua adik laki-laki Long Qiushan ketakutan, Yi Kuyue. Dalam situasi seperti itu, Long Qiushan tidak berani mengambil tindakan dan tidak punya pilihan selain setuju untuk mengembalikan barangnya. Alhasil, semua yang terjual sebelumnya dikembalikan. Semula wadahnya sudah terjual habis, namun kini tumpukan produk kesehatan terlempar ke kaki mereka, membuat mereka sangat malu. Setelah semua orang bergegas mengembalikan barang, mereka pergi membeli tas di lemari pajangan Ye Chong. Tas-tas ini tersapu dalam sekejap. Ye Chong juga memberitahu mereka yang tidak membelinya bahwa masih ada toko tas di lantai atas. Saat bos melihat adegan ini, dia begitu gembira hingga hampir menangis. Dia berkata kepada semua orang, semuanya, silakan ikut dengan saya akan membawa semua orang ke sana. Dalam 10 menit, bos mengirimkan kabar baik, semua tas di tokonya terjual habis. Mereka yang membeli tas tersebut sangat bersemangat, dengan wajah bahagia, dan mulai mengantri menunggu Marilyn Monroe menandatanganinya. Mereka yang tidak membeli tas terlihat frustasi. Sekarang hasilnya sudah jelas, Long Qiushan, Marisabel dan yang lainnya telah gagal total. Beberapa orang duduk di sana dengan sedih, namun profesor tua itu terlihat sangat mengapresiasi. Dia berjalan dengan tangan di belakang punggung untuk mengamati Marilyn Monroe dari dekat. Tak disangka Marilyn Monroe benar-benar menjadi idola segala usia. Saat ini, Melissa berjalan ke sisi profesor tua itu dengan hidung memar dan wajah bengkak. Dia tidak tahu siapa yang baru saja memukulinya. Itu sangat menyedihkan. Marisabel berkata kepada profesor tua itu, "Profesor, mereka curang. Mengapa mereka meminta pelanggan mengembalikan produk kita? Ini benar-benar tidak tahu malu." Marisabel menjadi sedikit gila dan berteriak sekeras-kerasnya, "Masuk akal jika semua produk kami telah terjual. Setelah terjual, kami adalah pemenangnya." Profesor tua itu berkata dengan tegas, "Anda masih berani mengatakannya, ini propaganda palsu. Anda membuat Marilyn Monroe palsu untuk menjual barang. Saya tidak baik untuk menghukummu. Sudah kubilang, hati-hati, aku akan mengurangi 2 kredit dari kalian masing-masing." Kemudian, profesor tua itu melirik ke arah Mary Nonstick Monroe yang hendak menyelinap pergi, dan berkata, "Apa ini? Kamu berani berpura-pura menjadi Marilyn Monroe?" Setelah mendengar ini, Marisabel tidak berani berbicara lagi dan mundur dengan ekor di antara kedua kakinya. Saat ini, di antara kerumunan yang ramai, ada 2 orang berdiri di sudut. Salah satu dari mereka memiliki perban di lengannya dan bertubuh tinggi, yang lainnya botak dan tinggi.
Pria botak itu mengenakan jas hitam dan berusaha menyembunyikan dirinya di tengah kerumunan. Namun karena tubuhnya yang besar, dia tidak bisa menyembunyikan ujung tajamnya sama sekali. Dan karena takut ketahuan, dia dan pria berpengikat itu bersembunyi jauh. Namun mata kedua orang ini selalu menatap Ye Chong dari kejauhan. "Apakah ini orangnya?" tanya pria botak itu. Dan pria dengan tangan diperban adalah orang yang dilumpuhkan oleh Ye Chong malam itu di Fahai Sein Bar. Pria bertali itu menemukan kakak tertuanya, Balhead, dan membawa Balhead bersamanya untuk membalas dendam. Pria bertali itu mengangguk dan berkata, "Itu dia, anak ini jelas merupakan Master Super. Jauh lebih baik dariku, dia mematahkan kedua lenganku hanya dengan satu kepalan tangan." Pria bertali itu berkata, tampak cabul. Dia menyempit matanya menatap Marilyn Monroe di sebelahnya, bersambung.